Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa yang nggak masuk nih? Rizky. Rizky, Iqbal, Bayu, sama Ihsan. 4 orang ya. Si Rizky kenapa Rizky? Kecelakaan. Nah, oke. Sebelumnya lihat dulu dong kolong mejanya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah dikeluarin dulu. Silakan dikeluarin dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Sebelumnya, kita tuh sudah belajar tentang alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat. Kemarin kelas 8A itu sudah kebagian upacara belum? Udah. Hari ini kita akan belajar tentang makna dan pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar tersebut. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Nah, ketua kelas pimpin doa dulu. Oke, setelah ini kita akan menyanyikan satu lagu yang menurut Bapak itu sangat memorable. Keberagaman di Indonesia. Indonesia tuh banyak banget. Sukunya banyak, agamanya ada 6, bahkan ada 7. Sekarang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan menggunakan HP-nya. Kita akan ngisi pretest dulu. Silakan klik join my quiz dengan link dengan kodenya 55930899. Tujuan kita mempelajari makna dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Itu pertama, nanti dari tayangan video, nanti saya akan ngasih 4 video. Nanti 4 video ini berupa permasalahan. Kedua, nanti kalian nyari data tuh. Nanti kalian mengidentifikasi masalah, nyari solusi. Nanti dari situ, kamu dapat menganalisis sisi alinea dan pokok pikiran. Pertama, video pertama. Silakan disimak dulu ke depan semua. Sini, 125 orang meninggal, 323 orang luka-luka. Itu korbannya sebanyak itu. Bandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di stadion. Kedua, korupsi bansos. Informasi pertama datang dari lembaga antirasuah, ada 5 orang. Orang dari masa pendukung calon kepala desa di Kabupaten. Kasus keempat, larangan pembangunan gereja di Cirebon. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Cynthia Dantas. Saudara Wali Kota. Setelah kalian nonton video tadi, silakan buka HP-nya lagi. Silakan buat pertanyaan. Silakan buat pertanyaan, nanti pertanyaannya muncul di situ. Ingat ya, semakin bagus. Misalkan juri, pertanyaannya tuh ada banyak, kok cuma ngajuin satu, di semuanya ajuin aja. Kenapa bisa terjadi kericuan di Stadion Malang? Kanjuruhan, Septian. Terima kasih, Septian. Siapa oknum yang terkait dalam kericuan di Stadion Kanjuruhan? Bagus. Kenapa menteri korupsi? Padahal menteri hartanya banyak, bener. Menteri duitnya banyak, kenapa korupsi juga ya? Mengapa para supporter Arema FC tidak menerima kekalahan? Daiwa, bagus Wak. Nah, Meli, kenapa bisa terjadi kericuhan saat pemilihan Pilkades? Dan kenapa Pilkades hanya meloloskan 1 calon doang dari 4 calon? Sudah bertanya? Kita lanjut. Terima kasih sudah bertanya. Oke, sebelum kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian, kita akan bahas dulu makna dari Undang-Undang Dasar tersebut. Oke, juri. Makna linear pertama coba dibacakan dulu. Aspirasi bahasa Indonesia untuk sendiri, untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Dan mendukung negara-negara yang dijajah untuk lepas juga dari penjajahan. Kita lanjut. Nah, makna pokok pikiran persatuan. Negara dalam melaksanakan kewajibannya didasarkan pada asas persatuan. Nah, saya mengibaratkan dengan sapu lidi. Kita akan nonton video dulu. Satu dulu. Tali sapu. Sapu kalau satu lidi doang bisa disapu nggak? Harus banyak gak? Iya. Indonesia beraneka ragam kan? Suku-sukunya banyak kan? Bayangin kalau kita jadi bersatu. Kuat gak Indonesia? Bisa, ibarat kata, kotoran-kotoran debu itu yang disapu. Itu adalah masalah-masalah yang ada di negara kita. Kalau kita bersatu, semua masalah tuh bisa diselesaikan. Adalah keadilan sosial.
Sama rata dan adil itu berbeda. Kalau sama rata semuanya kebagiannya sama. Kalau adil dibagi sesuai porsinya. Pin. Pertanyaan saya, Pin. Ini ngapain sih, Pin? Ngeladen. Oke. Kita akan buat kelompok. Kelompoknya sesuai ini. Nah, dalam waktu 20 detik silakan berkumpul dengan kelompoknya. 1. Oke, sudah semua. Oke. Kelompok 1, pokok pikiran persatuan. Permasalahannya tentang, dulu sebentar. Tentang kasus Kanjuruhan Malang. Ya. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi masalah, diberikanlah solusi. Solusinya apa? Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi ditanyakan. Solusinya. Nah, yang enggak masuk semua ya? Masuk semua ya? Oke. Jangan lupa ini pokok pikirannya apa ya? Oke. Sesuai ya, mau kelompoknya ya. Kurang 1 ya malahan ya. Oh iya ya, dicari lagi, fokus lagi ya. Udah dapat berapa, Put? 4 ya, berarti udah sesuai nih, tinggal cari solusinya ya. Oke. Hah? Ya, langsung. Oh, tinggal solusi ya. Solusi sama analisis. Oke, sip. Itu gimana? Sudah analisis? Wah, ini udah siap nih. Dikit lagi selesai nih. Cakep. Baiklah, kita mulai. Kita mulai presentasi hari ini. Kita mulai. Oke. Yang pertama maju adalah kelompok 3. Kelompok 3, silakan maju pertama. Silakan maju pertama. Nanti kelompok lain memberikan tanggapan, memberikan komentar. Bertanya boleh, Pak? Boleh banget. Nanti misalkan, nanti Puput akan menjawab. Nanti ya kalau misalkan ini saya bantu menjawab. Gitu ya. Oke, silakan Puput untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Puput Rantikawati. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pokok pikiran kedaulatan rakyat. Permasalahannya adalah ricuh tak terima calon kepala desa, pilihannya tidak lolos pilkades, masa rusak fasilitas desa. Identifikasi masalahnya. 1. Masa nekat menodong senjata tajam. 2. Panitia tidak mau menemui masa hingga warga yang datang semakin marah. 3. Masa pendukung kecewa kepada panitia pilkades yang hanya meloloskan 1 calon dari 4 calon kepala desa yang mendaftar. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Dari Meli ya? Dari Meli. Oh, ternyata teman kelompoknya sendiri yang bertanya. Oh, oke. Kenapa bisa terjadi kericuhan saat pemilihan pilkades dan kenapa pilkades hanya meloloskan 1 calon dari 4, Bud? Kira-kira kenapa, Bud? Ayo, temannya bantu boleh. Ayo, lain bantu boleh, nggak apa-apa. Karena panitia pilkades hanya meloloskan 1 calon dan masa yang mengamuk karena tidak. 5. Iya. Oh iya. Kenapa bisa terjadi kericuhan? Karena hanya meloloskan 1 calon, dan kata Puput. Kenapa hanya meloloskan 1? Karena dianggap 1 ini tuh yang paling bagus, yang lain mungkin disingkirkan. Dan gitu. Oke, terima kasih Puput. Oke, silakan duduk. Terima kasih tepuk tangan dulu buat Puput. Ya. Oke, lanjut kelompok 1. Silakan. Silakan Dewa. Silakan Dewa. Oke, nanti kita pertanyaannya banyak ini ya. Banyak ini tentang potret masuk dari Dewa sendiri. Oke, silakan Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 permasalahan tragedi supporter di Kanjuruhan, Malang. Identifikasi masalah. 1. Pertandingan terlalu malam. 2. Supporter Arema tidak puas dengan kekalahan atas Persebaya. 3. Supporter Arema masuk ke lapangan untuk melampiaskan kekecewaan. 4. Polisi menembakkan gas air mata untuk mengurangi massa. 5. Massa yang panik terjadi desak-desakan untuk keluar dari stadion. 6. Di luar stadion terjadi kericuan. 1. Solusi untuk mengatasi masalah. Sebaiknya pertandingan dilakukan siang atau sore hari untuk mencegah kericuan. 2. Sebaiknya supporter Arema menerima kekalahannya. 3. Sebaiknya supporter tidak turun ke lapangan. 4. Sebaiknya harus paham peraturan FIFA tentang lapangan gas air mata. 5. Sebaiknya pintu stadion tidak dikunci. 6. Sebaiknya supporter di luar stadion Kanjuruhan Malang tidak ikut memanas. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung ya Zuri ya. Jadi Zuri disebutin pertanyaannya apa Zur? Upload yang terkait dalam pernikahan di stadion bukan. Nah, di siapa Wak? Kira-kira Wak? Menurut kelompoknya Ella, Dewa, Anggit, Supporter. supporter Arema. Ada lagi nggak selain supporter Arema? Polisi, oke. Terus panitia liga juga nggak? Iya, panitia liga juga. PSSI juga nggak? Iya, jadi ada banyak oknumnya tuh Zur. Banyak banget. Oke. Bener nggak Dewa? Benar. Bener. Oh, jangan diam aja. Oke, terima kasih Dewa. Silakan ditutup. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kita hari ini, sebelumnya silakan buka HP-nya lagi, kita isi post test dengan klik join my quiz. Dengan klik join my quiz kayak tadi ya, hanya 5 soal aja. Hanya 5 soal. Sip. Oke, mari kita tarik kesimpulan. Bagi yang sudah, seperti biasa HP-nya taruh di tengah lagi. Kita akan tarik kesimpulan. Oke, Put, saya mau nanya Put, tadi kan kamu tentang kericuhan di Pilkades ya. Menurut Puput, menurut kelompoknya Puput, solusinya tuh tadi gimana sih? Biar tidak terjadi kericuhan lagi. Harusnya calon yang lolos tidak hanya satu. Calon yang lolos tidak hanya satu. Kenapa? Karena demokrasi di Indonesia itu seharusnya bisa banyak calon. Semakin banyak calon, maka demokrasinya itu semakin baik. Itu. Oke. Dari kelompoknya Zuri, supaya tidak terjadi pelarangan pembangunan gereja tuh harusnya gimana sih? Oke, seperti itu ya. Oke, untuk minggu depan kalian mempelajari tentang sikap positif dari pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Nanti besok kita akan bahas. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa dulu. Kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Setelah ini pelajaran siapa? Bu Ratna ya. Oke, sedikit dari saya. Itu aja dari saya dulu. Kita bertemu di minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.